Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Saputra dari kelas MIP 2A, Prodi Manajemen Informatika. Kenalkan, nama saya Amali, kelas MIP 2A, Prodi Manajemen Informatika. Di sini kami berdua akan menjelaskan standar dan pemodelan jaringan, TCP/IP dan UOC layer. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau menguraikan protokol dan fungsinya secara umum. Protokol adalah aturan-aturan yang mengatur komunikasi antar pihak, di antaranya yang pertama identitas pengirim dan penerima, yang kedua bahasa yang biasa digunakan dan tata bahasanya, yang ketiga kecepatan dan waktu pengiriman serta respon, dan yang keempat konfirmasi pengakuan atau penerima sesuatu. Secara umum, protokol digunakan untuk mengatur hal-hal berikut dalam sebuah jaringan komputer, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, MISEC encoding, yang kedua MISEC formatting dan encapsulation, yang ketiga MISEC cache, yang keempat MISEC timing, dan yang terakhir yaitu MISEC delivery option. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian masing-masing protokol. Yang pertama yaitu MISEC encoding, yaitu proses mengubah informasi atau pesan ke bentuk lain untuk kebutuhan transmisi atau pengiriman. Lawannya adalah decoding. Yang kedua, MISEC formatting adalah data atau pesan yang dikirimkan melalui jaringan harus dalam sebuah format atau struktur tertentu, atau formatting bergantung pada jenis pesan dan media pengiriman yang dipakai. Yang ketiga yaitu encapsulation, yaitu proses untuk menempatkan informasi protokol tertentu dalam pesan secara hierarki. Contohnya surat yang dimasukkan dalam sebuah amplop. Lawannya adalah decapsulation. Yang keempat, MISEC cache, yaitu pesan yang dikirimkan oleh host ke host lainnya akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, dan masing-masing pesan tersebut akan diberi label alamatnya sehingga bisa disusun kembali saat diterima. Yang kelima, MISEC timing, terdiri dari yaitu yang pertama flow control, untuk mengatur seberapa banyak informasi yang akan dikirimkan dan seberapa cepat. Yang kedua, respon timeout, digunakan untuk menentukan berapa lama host menunggu dan tindakan yang akan dilakukan jika tidak ada respon dari yang dituju. Dan yang ketiga, access method, sebuah mekanisme yang digunakan host untuk mengetahui kapan mulai untuk mengirimkan pesan dan bagaimana merespon saat tabrakan komunikasi saat terjadi. Kemudian protokol yang keenam yaitu MISEC delivery option, untuk memastikan bahwa pesan terkirim dengan benar dan adanya pesan terkirim, pemulihan atau perbaikan ketika terjadi error, maka diperlukan mekanisme antara pengirim dan penerima pesan. Di antaranya unicast, yaitu pesan hanya dikirimkan ke satu tujuan dalam sebuah jaringan, dan yang selanjutnya multicast, pesan dikirimkan ke beberapa tujuan atau sekelompok tujuan dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, broadcast, pesan dikirimkan ke seluruh host dalam sebuah jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu interaksi protokol jaringan. Protokol jaringan mendefinisikan format dan sekumpulan aturan logikal untuk pertukaran pesan atau komunikasi antar perangkat. Setiap protokol memiliki fungsi, format, dan aturan berkomunikasinya masing-masing. Di antaranya, yang pertama HTTP, yaitu protokol aplikasi yang digunakan untuk mengatur cara web, server, dan klien saling berinteraksi, menentukan jenis serta format pertukaran antara permintaan atau request dan tanggapan atau respon web server dan klien. Yang kedua, TCP, yaitu protokol transport yang mengatur komunikasi. TCP membagi pesan dalam protokol HTTP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau segmen. Dan yang ketiga yaitu IP, merupakan protokol internet mengambil segmen dari protokol TCP, kemudian mengenkapsulasi menjadi paket
memberikan alamat yang sesuai dan mengirimkan ke tujuan. Dan yang keempat yaitu Ethernet, merupakan protokol network access yang berfungsi untuk mengambil paket dari IP dan memformatnya untuk dikirimkan melalui transmisi media yang bersesuaian. Kemudian poin yang ketiga yaitu networking model. Network model menggambarkan fungsi-fungsi yang beroperasi dalam jaringan, misalnya protokol, device requirement. Ada dua jenis network model yang digunakan saat ini, diantaranya yang pertama Open System Interconnection atau OSI referensi model, dan yang kedua TTP/IP referensi Reserved Networking Standard. Yang keempat yaitu OSI model, Open System Interconnection atau biasa disebut OSI. Reference model terdiri dari 7 layer sebagai berikut. Untuk layer yang ketujuh biasa disebut Application Layer. Layer ini menyediakan protokol yang digunakan untuk proses komunikasi pengguna atau sebagai interface pengguna. Selanjutnya layer ke-6 yaitu Presentation Layer. Layer ini menyediakan penyajian bentuk atau format data yang transfer antar layanan aplikasi JPEG atau ESCPA text. Selanjutnya layer ke-5 yaitu Session Layer. Layer ini menyediakan layanan ke layer presentation untuk mengatur komunikasi yang terbentuk dan pertukaran data. Selanjutnya yaitu layer keempat yaitu Transport Layer. Layer ini membagi data menjadi bagian yang lebih kecil, mengirimnya kemudian menyusunnya kembali antar perangkat yang berkomunikasi, serta adanya error recovery, end-to-end data delivery. Selanjutnya yaitu layer ketiga yaitu Network Layer. Layer ini menyediakan layanan untuk mengirim data melalui jaringan sesuai sumber dan tujuannya, logical addressing, routing protokol untuk mempelajari jalur yang akan digunakan. Layer kedua yaitu Data Link Layer. Layer ini menggambarkan metode yang digunakan untuk pertukaran SAN antar perangkat melalui media tertentu, yaitu Ethernet. Layer yang pertama yaitu Physical Layer. Layer ini menggambarkan peralatan dan medium yang digunakan untuk transmisi bit antar perangkat, konektor, pin, electrical, light, modulation. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu TCP/IP model. TCP/IP merupakan pemodelan network yang paling banyak digunakan saat ini. Pertama, Open Standard Protocol Suite. Protokol tersedia bebas di publik dan bisa digunakan oleh berbagai vendor untuk implementasi para hardware atau software. Kedua, Standard Based Protocol Suite. Protokol sudah disahkan dan full suite digunakan dalam standar industri dan disetujui oleh organisasi yang bertanggung jawab dalam standar. Hal ini menjamin bahwa produk dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi dengan baik. Nah, TCP/IP terdiri dari 4 layer. Yang pertama, Application Layer. Layer ini berfungsi untuk menampilkan data ke pengguna aplikasi dan mengatur dialog. Yang kedua yaitu Transport Layer, untuk mendukung komunikasi antar perangkat dalam berbagai jenis jaringan. Yang ketiga, Internet Layer, menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Nah, dan yang terakhir yaitu Network Access Layer, mengatur perangkat keras dan media atau transmisi yang digunakan dalam jaringan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke-6 yaitu Protocol Suite. Protokol Suite merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol TCP/IP
diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu protokol lapisan aplikasi, bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Nah, protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System atau biasa disebut DNS, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu protokol lapisan antar host, berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connections. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Yang ketiga yaitu protokol lapisan Internet Network, bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol, Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Management Protocol. Nah, yang terakhir yaitu protokol lapisan antarmuka jaringan, bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, MAN, dan WAN. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, protokol data unit. Protokol data unit merupakan representasi penyajian data dalam setiap layer pada networking model. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.